Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Maksum dari SD Paramosku. Kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang ringan, tetapi juga sebagai salah satu hal yang selama ini menjadi kekurangan kita, atau mungkin kekurangan dari anak-anak kita, dan juga rata-rata ini adalah permasalahan dari setiap sekolah yang setelah mengikuti rapat pendidikan, yaitu tentang literasi dan numerasi. Tapi kali ini kita akan ngobrolin ringan ya tentang apa itu literasi gitu. Dan akan nanti saya kaitkan dengan proyek yang barusan ya saya lakukan dengan anak-anak, dan nanti akan saya hadirkan sebuah cerita-cerita yang menarik. Ternyata proyek literasi itu bisa menghasilkan dan bisa memunculkan karakter anak-anak sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini kita mengartikan literasi ini cukup tidak terlalu bermakna, tidak terlalu mendalam seperti itu. Kalau kita dikasih proyek literasi, pandangan kita pasti akan tertuju pada yang namanya buku, terus pada yang namanya membaca, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa literasi itu hanya dikaitkan dengan salah satu mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita punya proyek literasi, apakah kita cukup dengan menggunakan, atau mungkin begini, cuman ngasih buku kepada anak-anak suruh membaca, terus mungkin membawa mereka ke pojok baca atau mungkin ke perpustakaan, terus kita nongkrong aja seperti itu ya, terus anak-anak disuruh membaca gitu. Ada lagi juga mungkin apakah proyeknya juga berbentuk seperti membuat mading ya, terus mereka suruh nempel tentang literasi dan sebagainya. Apakah sebatas itu? Kalau kita sering melakukan hal itu, permasalahannya adalah kenapa literasi anak-anak kita itu rendah. Nah, padahal kita secara rutin melakukan hal itu ya, suruh membaca, atau mungkin 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai mereka suruh membaca di pojok baca, atau mungkin di perpustakaan dan sebagainya. Tetapi hasilnya mereka dalam hal literasi mereka sangat kurang. Nah, ternyata literasi itu selama ini kita artikan hal yang sangat sederhana, dan itu adalah hal-hal yang saya kira kurang tepat untuk diartikan sebagai sesuatu kegiatan literasi gitu ya. Nah, kalau kita mencakup literasi, kita mungkin bisa mengacu tentang pengertian literasi menurut International Literacy Association ya. Jadi literasi itu diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, bahkan mengkomputasi ya, dan komunikasikan menggunakan simbol visual, audio, dan digital mengenai topik lintas disiplin ilmu. Jadi ternyata kalau kita mengacu pada arti hal itu sangat mendalam sekali ya, sangat dalam, dan tidak hanya sekedar membaca dan setelah itu selesai ya. Terus mereka membaca, kita foto, dan kita akui sebagai hasil proyek, dan setelah itu selesai gitu ya. Ternyata itu adalah bukan hal literasi yang sebenarnya. Memang kalau membaca itu memang merupakan gerbang penting ya kemampuan literasi. Namun membaca bukanlah kegiatan yang sekedar menggabungkan simbol bunyi menjadi suku kata dan kata gitu, tetapi lebih kepada kegiatan mengkonstruksi makna. Itulah yang saya kira hal yang penting. Jadi membaca itu tidak hanya sebuah aktivitas dia membaca keras, atau mungkin membaca lambat, atau mungkin membaca lancar gitu ya, tetapi dia tidak mengetahui apa sih makna sebenarnya yang dia baca. Makanya kalau literasi diartikan sebagai bagaimana anak-anak itu bisa mengkonstruksi makna dari apa yang dia baca, makanya harus dari kita sebagai seorang guru ini harus punya yang namanya semacam proyek secara terstruktur ya, untuk melatih anak-anak bagaimana mereka berliterasi dengan baik. Tentunya kalau kita punya misi seperti itu, seorang guru harus menyadari dan juga punya hobi yang namanya membaca. Dia juga biasa menelaah, menginvestigasi dari sebuah bacaan dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang guru tidak punya kemampuan hal itu, saya kira ya kita menyalurkan ke anak-anak ya biasa-biasa aja, dia suruh baca aja, setelah itu nanti sudah selesai. Nah,
Berkaitan dengan literasi, saya ada sebuah cerita yang sangat menarik ya. Saya dan juga anak-anak punya aktivitas tentang literasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa literasi ini adalah sebuah PR yang besar yang harus kita kerjakan ya. Memang tantangannya sangat luar biasa dan saya juga tidak menyangka dari hasil proyek ini ternyata saya berpikir ini adalah sebuah proyek yang sangat sederhana dan semua anak-anak juga bisa melakukan. Ternyata tidak ya. Baik, saya akan berikan sebuah cerita dari proyek dari anak-anak 5C dari Paramo School ya. Jadi minggu lalu kami punya sebuah proyek literasi sangat sederhana sekali sebenarnya. Mereka saya suruh untuk membaca buku di rumah ya, di rumah dari hobi membaca mereka atau mungkin dari koleksi-koleksi yang mereka punya. Ya, saya yakin mereka juga punya buku, punya cerita favorit ya. Terus mungkin juga kalau misalnya nggak punya buku, mereka juga bisa search engine dari Google dan sebagainya untuk nanti bisa ditampilkan di dalam kelas ya. Nah, kenapa saya suruh untuk mereka untuk pelajari di rumah? Karena memang saya ingin memaksimalkan seperti proyek-proyek yang lalu, saya juga mengadakan kerjasama sama orang tua agar implementasi trisentra pendidikan ini juga akan terrealisasi dengan baik. Ya, jadi tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya guru, tetapi adalah orang tua, ya, sekolah dan juga masyarakat. Nah, saya ingin memang menanamkan hal itu. Jadi aktivitas mereka adalah membaca di rumah dari koleksi buku yang mereka punya. Kalau nggak punya ya mungkin mereka punya cerita seperti itu. Yang penting adalah yang proyek sederhana ini adalah mereka memahami, mereka mengetahui apa yang mereka baca. Mereka bisa retelling di depan anak-anak yang lain untuk bercerita kembali nanti di sekolah apa sih yang mereka pahami ya dari cerita buku koleksi mereka atau mungkin dari koleksi yang lain ya. Jadi proyek ini berjalan sebenarnya 1 minggu ya, 1 minggu dan anak-anak menceritakan kembali di minggu berikutnya. Akhirnya 1 minggu berlalu Bapak Ibu sekalian. Dan mereka saya minta sebelumnya memang pada waktu malam-malam pada waktu di hari H itu anak-anak banyak yang memang chatting ya, misalnya Sir boleh nggak misalnya menampilkan sebuah cerita ini, boleh nggak menggunakan media gambar, boleh nggak membuat menggunakan media boneka dan sebagainya. Oh silahkan, saya persilahkan semua tergantung kebebasan mereka. Jadi nanti memang ini adalah implementasi dari pembelajaran berpusat pada murid ya. Mereka saya kasih kebebasan menggunakan apapun untuk berekspresi di depan anak-anak lain biar mereka punya kesenangan menikmati dari apa yang mereka pelajari seperti itu. Akhirnya datanglah di minggu berikutnya, terus mereka saya tanya siapakah yang mau menampilkan ya dari hasil pemahaman buku, dari hasil cerita. Dan saya nggak mau menunjuk, biasanya kebiasaan saya memang tidak mau menunjuk ya siapa yang mau maju, tapi adalah siapakah yang mau menunjuk diri mereka sendiri untuk maju ke depan kelas. Itu tujulah diri kalian untuk memataskan diri di posisi ini. Oke, today and yesterday. Once I choose you or you choose yourself. That's not important. How long? How quality your performance, but the important one is how you choose yourself to perform in the front of your friends. Okay, who wants to be the first today? You? Me. Okay, good. Okay. Okay. Are you ready? Gerakkan kakinya, relax, and ya. Tapi memang awal-awal mereka sangat takut ya. Aduh, nggak pede gitu ya. Memang saya lihat beberapa ada yang sudah biasa ngomong dan sebagainya. Tapi memang kalau tampil depan kelas tuh kadang mereka punya momok. Aduh, saya nggak bisa nih. Aduh, saya takut sir, karena saya lama nggak maju gitu. Tetapi tugas kita sebagai seorang guru adalah memberikan motivasi, memberikan sebuah masukan kepada mereka bagaimana membangun diri untuk agar berani maju ke depan seperti itu. Itu adalah hal yang sangat sulit buat
kita memupuk mereka agar mau membangun diri mereka sendiri, membangun kepedean mereka sendiri untuk maju ke depan, untuk menampilkan. Bahkan yang biasa maju ke depan saja kadang dia juga kurang pede, ya. Dan akhirnya memang ada beberapa siswa yang saya temukan di sana mau maju ke depan, dan surprisingly performanya sangat bagus sekali, ya. Dia lancar. Terus memang dia punya pengalaman storytelling pada waktu kelas 3, dia mengatakan seperti itu, dan yang dia bawakan adalah pemahaman cerita yang dia sukai, ya. Dia cerita lancar banget di depan kelas, dan itu membuat surprise teman-teman yang lain. Dan dari situ bukan berarti anak-anak lain termotivasi, ya, mereka malah tambah minder, ya. Waduh, teman saya bagus nih, ya, kok saya malah aduh gimana ya, aduh sir saya gak bisa sir, seperti itu. Nah, tugas kita kembali memupuk kepercayaan lagi mereka untuk pede, terus mengatasi permasalahan diri mereka. Biasanya saya membuat sebuah analogi cerita seperti ini. Saya memberikan kemarin itu adalah ketika kalian berlatih naik sepeda, itu adalah jatuh bangun, kadang berdarah, kadang kesleo gitu, ya. Tapi setelah selesai, setelah bisa bersepeda, kita kadang lupa proses hal itu. Yuk kita lakukan di hari ini, ya. Besok kalau sudah selesai, kalian nongkrong aja, nonton yang lain yang sudah berdarah-berdarah, ya, dan juga nonton yang lain yang jatuh bangun. Kalau kalian sudah naik sepeda, yang enak, terus kalian teman kalian yang baru latihan sepeda jatuh bangun, kalian santai gak? Santai. Aduh kasihan ya. Padahal dulu kalian sudah melakukan hal itu. Jadi pada saat kalian itu sudah melakukannya yang lebih enak, kalian lebih santai. Oh bersyukur saya alhamdulillah dulu ya saya jatuh bangun. Akhirnya saya hari ini saya sudah merasakan. Oke. Wait. Oke. Oke, Arya. How do you feel? Huh? And now, how do you feel? Tegang? Masih ada perasaan lega nggak? Lega? Mau perform lagi? Oh, good. How do you feel? Agak deg-degan. Terus setelah performance, how do you feel? Lega. Sebelumnya tegang? Agak tegang. Setelah maju enak kan? Nah, sekarang mau nonton yang lain yang tegang-tegang? Give applause. Okay, piano. What is story about? The fox and the crow. Okay. Okay. Where did you get this story? From Google. Okay, good. How do you feel now? Okay. How did you feel? Yeah. How did you feel before you come here? Agak deg-degan dikit. And now, how do you feel? Sekarang baik-baik aja. Sekarang baik-baik aja. Okay, mau maju lagi? Oke ya. Ya, this is one of the students, ya. Yang salah satu yang sudah bisa mengatasi masalahnya. Jadi sebuah project itu akan menimbulkan kalian karakter sebenarnya. Kalau kalian menghadapi masalah, oke, face to me, kakinya bagus. Ini akan merubah persepsi kalian tentang masa depan. Suatu saat kalau kalian menghadapi sebuah masalah, jangan menghindari masalah itu. Satu-satunya untuk menyelesaikan masalah apa? Yuk, menghadapinya. Menghadapi. Satu-satunya menyelesaikan masalah adalah menghadapi masalah itu. Kalau kalian menghindarinya, masalah akan mengikuti kalian. Ya, stop making excuse. Jadi kalau kalian dihadapi orang yang paling tegang, ya, kalau kalian dihadapkan sama sesuatu yang sekiranya membuat kalian stres,
Ya, jangan hindari, tapi hadapi. Aduh, saya ingin menghadapi orang seperti ini nih. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah dalam tanda kutip berdarah-darah, dalam tanda kutip adalah mengatasi ketakutan itu. Ser nggak akan memukul, ser nggak akan apapun, tetapi ser akan mendukung kalian kalau kalian berani. Ya, ser nggak begitu penting tentang performa atau mungkin kualitas konten kalian, tapi adalah ketika kalian berani mengatasi ketakutan dalam diri kalian, itulah penghargaan terbesar dalam diri kalian. Saya ngasih motivasi seperti itu di depan kelas, dan akhirnya satu persatu mereka saya tanya, who wants to be the first, who wants to be second, who wants to be the third, dan kita kasih tepuk tangan. Ya, siapa yang maju? Oke, good. Ya, setelah mereka tampil bukan selesai di situ ya, tapi kita menimbulkan sebuah pemahaman dari bacaan-bacaan yang ada, yaitu seperti apa judulnya ya. Terus berapa banyak kata yang kalian dapat dari cerita dari teman tadi, atau mungkin apa sih makna ya, moral message yang kalian dapatkan dari cerita tadi. Itulah bagaimana kita menggali makna dari sebuah cerita, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya performs, tidak ada cerita lancar, tapi adalah mereka mengerti apa yang mereka katakan. I want to ask you about the content of the story. Okay? Maybe some words as usual. How many words you got? Yes? Rabbit, turtle, lazy, loose, name. Okay. And then anyone else? How many words? Rabbit, turtle, Rabbit, turtle. lazy, loose, rider. Okay. Anyone else? What's the story about? What story about? Kamu udah bahasa Inggris apa? Arrogant? Hah? Arrogant? Lebih arrogant. Okay, the arrogant what? What the point of the arrogant? Don't be arrogant as human? Yang sudah Okay. Anyone else? Okay, but the important one, you have gotten the moral message, correct? Okay? You understand about the story? Yes. Okay, congratulations. Good. Okay, give applause to Olik. Okay, maybe how many seconds? 13? 13 seconds? 13 seconds, are you sure? Maybe at least 3 minutes. Yeah, 3 minutes or 1 minute. It's okay. It's okay. That is the Olik performance. Yeah? But the important one is how to effort to get it. Yeah, that's important too. Okay, how many words? How many words? Nah, bacanya cepat. Lion, Oh iya, mid. mid, Crow. attack, foot, Crow. Four. four. My name Eh? is... No, my name. No, what? From the story. What? Olik, what? Mention 2 words. 2. Ghost lions. Goose, lion, and then what else? 5. Huh? 5. Mid, 5 little. 5 little. Lion. Okay. Oh. Okay, good. Thank you very much, Olik. And then, wants to be the next? Next. Gibran? Okay, give applause. Okay. Good. Baik, dari proses ini tidak semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi ternyata secara surprise saya temukan dalam sebuah proses literasi ini adalah munculnya karakter-karakter anak yang berbeda-beda ya. Ada yang bertanggung jawab, ada yang mereka bisa mengatasi mengatasi ketakutan mereka, bahkan juga mereka ada yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Sebagai contoh adalah tugas ini dikasih selama 1 minggu, ternyata dia tidak melakukan apapun ya. Saya tanya pada waktu hari Sabtu dan Minggu kan libur, apa yang kamu lakukan? Saya main HP sir. Oke, berarti kamu tidak mengindahkan tugas ini. Dan ada beberapa anak yang melakukan hal itu.
Ya, saya bedakan. Mereka saya suruh keluar untuk membaca buku di pojok baca, dan yang lain meneruskan penampilan mereka. Saya kira ini adalah sebuah pendidikan konsekuensi, ya, bagaimana kita bisa dalam tanda kutip membedakan anak-anak yang tidak bertanggung jawab dengan pendidikan yang lain, dan satu lagi adalah menjalankan apa-apa yang mereka anak-anak yang sudah menjalankan dengan kerja keras di rumah mereka tampil ya di sekolah, ya. Jadi jangan sampai anak-anak ini dalam proses selalu dimaafkan, tapi adalah bagaimana mereka belajar untuk menjalankan sebuah konsekuensi, sebuah tanggung jawab. Ini adalah hal yang penting. Jadi proses literasi tidak hanya kita mengajarkan bagaimana lancar membaca, bagaimana memahami makna, tapi adalah bagaimana menimbulkan profil pelajar Pancasila, menimbulkan karakter-karakter baru yang membangun dan bermanfaat untuk diri mereka di masa yang akan datang. Ya, nah. Dalam proses selanjutnya, ini pun juga berlanjut ya, tidak hanya di hari itu selesai, di minggu berikutnya juga sama ya. Jadi anak-anak yang takut tadi akhirnya saya masuk, dia tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba sudah di luar duluan. Karena dia sudah tahu bahwa saya akan suruh membaca buku di luar ya. Sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu ya. Saya pengennya sadar gitu ya untuk memperbaiki diri, tapi memang dia memilih untuk di luar daripada untuk bercerita di depan kelas. Dan di hari selanjutnya si anak ini tidak masuk, dan bahkan ada yang sampai sakit dan sebagainya. Saya tidak mengharapkan bahwa ini adalah faktor akibat faktor negatif, tapi adalah anak-anak saya ingin sekali menggali karakter mereka, belajar lebih dalam apa sih konsekuensi, apa sih kita bisa mendapat pelajaran apa dari proses ini. Itulah yang sangat penting, bisa menentukan sebuah karakter, dan karakter ini adalah hal yang sangat kita anjurkan untuk ditanamkan di anak-anak di tingkat yang dasar ya, untuk bekal mereka di hari-hari selanjutnya seperti itu. Nah, di akhir proses ini Bapak Ibu, saya minta mereka untuk berefleksi ya, untuk bercerita tentang apa sih yang terjadi selama ini dalam diri mereka, terus apa sih yang mereka rasakan, terus apa sih kesan-kesan mereka, apa sih yang mereka dapatkan, makna karakter apa sih yang mereka dapatkan sebelum dan sesudah kita melakukan kegiatan proyek ini, dan apa tindakan yang akan dia lakukan di masa depan. Ini adalah sebuah refleksi yang sangat mendalam yang akan saya terapkan di situ, yang sudah saya terapkan, dan mereka mengisi kertas itu. Berarti mereka memang sangat merasakan sekali. Saya baca di beberapa di sana itu sangat menarik sekali ya. Dan Bapak Ibu boleh membaca sendiri deh ya. Jadi nanti ada kertasnya. Sangat menarik sekali kalau bisa dibaca. Nah, itulah tadi adalah penampilan tulisan dari anak-anak ya, dari hasil refleksi. Dan apa yang saya rasakan, saya sangat senang sekali menjalankan proyek ini, meskipun sangat sederhana dari pemahaman literasi yang awal-awal sekali, tetapi ada hal yang saya temukan dan bisa menimbulkan karakter-karakter baru, memunculkan karakter anak sebenarnya. Dan dari refleksi itu mereka sangat memahami ya, ternyata pada waktu awal saya takut, saya bisa mengatasi ketakutan saya dengan maju ke depan ya. Jadi karena memang di awal saya sudah mengatakan bahwa tidak penting kontennya apa, tidak penting berapa menit, tidak penting berapa lama kalian maju, tapi adalah bagaimana kalian bisa mengatasi ketakutan yang menjadi momok dalam diri kalian. Dan sebagian anak-anak, sebagian besar sudah mengatasi hal itu, dan saya sangat menghargai, dan saya selalu
menghargai pada mereka. Oh yuk deh, dia tepuk tangan deh, oke good. Jadi mereka sangat senang sekali ya. Dan saya ingin menjalankan lagi proyek-proyek selanjutnya, meskipun ini adalah hal mungkin di sebagian anak-anak dirasa sangat sulit ya, tapi manfaatnya saya kasih kepada mereka, manfaatnya akan kalian rasakan di masa depan ya, di tingkat SMP, di tingkat SMA. Mungkin mereka akan disuruh presentasi dan tantangannya akan lebih sulit. Dan hari ini kalian boleh deh dalam tanda kutip berdarah-darah, rasa kesulitan, nangis, sakit dan sebagainya, tapi nanti manfaatnya akan kalian rasakan di masa-masa yang akan datang. Baik anak-anakku semua, tetap bersemangat ya. Jadi ini adalah proses dalam diri kalian. Mari Bapak Ibu kita membuat proyek-proyek kecil dalam merealisasikan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menimbulkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Dan ini sangat-sangat menarik sekali, meskipun kita merasa lelah, tapi inilah pendidikan sebenarnya yang saya rasakan, dan mantap sekali ya, mantap sekali. Dan saya berterima kasih juga karena ini adalah pengetahuan yang sangat luar biasa diberikan kepada saya untuk mempraktikkan hasil dari apa yang saya pelajari diimplementasikan dalam sebuah kelas. Baik, mungkin demikian, semoga bermanfaat Bapak Ibu semua, dan mungkin bisa menimbulkan inspirasi baru. Kalau misalnya bermanfaat silakan diterapkan. Terima kasih dari saya, Ali Maksum dari SD Paramount School, Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.